Kembali lagi di Nora Life, keseharian ibu rumah tangga. Hari ini hari Minggu, hari dimana saya mengambil video ini ya. Nah, hari ini saya mau melakukan 3 kegiatan sekaligus. Biasanya ibu-ibu itu kan multitasking. Jadi hari ini saya juga seperti itu. Sebenarnya hari Minggu biasanya jarang sekali saya mengambil video karena itu hari bagi kami untuk beribadah. Namun hari ini saya tidak beribadah karena pagi-pagi benar saya ke rumah sakit membawa anak saya, si adik yang sakit. Jadi puji Tuhannya adik tidak ada apa-apa ya. Jadi video ini saya ambil setelah pulang rumah sakit. Nah, saya melakukan kegiatan hari ini, saya mau masak sayur sambil beberes belanjaan yang baru saya beli, dan juga merefill bumbu-bumbu dapur ya. Jadi ketiga kegiatan itu saya lakukan secara bersamaan. Nah, yang pertama-tama barang belanjaan yang tadi saya beli di minimarket dan juga di pasar. Yang di pasar saya sudah rapikan, tapi yang di minimarket belum saya rapikan. Saya tidak belanja banyak, saya berbelanja keperluan yang habis saja. Kebetulan bumbu dapur yang habis. Lalu saya mulai dengan memasukkan nasi dingin ke nasi yang panas, supaya sebentar ketika kita makan semuanya jadi panas ya, karena nasinya baru dimasak. Jadi saya masukkan nasi yang panas, lalu saya didihkan air tapi dengan api yang sangat kecil, karena dengan harapan nanti sayurnya akan selesai masak dengan berbarengan dengan saya selesai beres-beres bumbu dapur dan merefill bumbu dapur ya. Jadi saya nyalakan api karena hari ini juga saya masak hanya sayur bayam dan wortel. Jadi saya nyalakan api yang paling kecil ya teman-teman, supaya semuanya akan selesai dengan bersamaan. Lalu saya mulai ketika sambil menunggu air mendidih, saya siapkan sayur-sayuran. Saya pakai bayam dan wortel saja. Saya siapkan, kalau untuk perbawangan saya sudah ada, sudah food prep ya teman-teman. Jadi sudah ada. Lalu saya mulai, ini barang belanjaan yang saya beli tadi tidaklah banyak, hanya beberapa bungkus mie, garam, tepung, dan ada kaldu juga terasi ya. Juga tadi saya beli panci susu, juga obat nyamuk. Jadi tidak banyak, hanya beberapa yang stok di rumah tuh habis. Jadi saya mulai dengan menyimpan semua, memilah-milah dulu. Saya memilah-milah sesuai jenisnya ya, karena memang saya mengorganize barang-barang di rumah sesuai dengan jenisnya. Lalu saya pertama mengambil mie dan permian, dan saya kumpulkan yang mie instan di tempat yang berbeda, dan juga misoa yang di tempat yang berbeda juga. Lalu kaldu ayam saya juga ambil karena ternyata masih ada ya di tempatnya. Jadi biasanya kalau kaldu saya nggak campur, tunggu habis baru direfill. Nah, saya masukkan dulu nih ke tempatnya, ke lemarinya. Nah, di dalam lemari ini stok makanan kering saya yang saya pun organize ya. Jadi ketika saya masukkan, lihat kelihatannya agak lama karena memang saya mengorganize sesuai jenisnya di dalam. Ketika kita mencari, tujuannya adalah ketika kita mencari benda atau makanan yang kita beli, kita tahu di mana. Dan kadang kan yang buruknya dari sistem organize kalau kita tidak merapikan adalah makanan yang sama kita akan beri berulang, dan akhirnya mubazir, membuang-buang makanan ya teman. Lalu setelah miminya saya kembalikan, masukkan ke dalam tempatnya. Lalu saya mengeluarkan semua toples-toples yang kosong. Di sini yang kosong hanya toples terasi, garam, dan juga toples snack untuk anak-anak. Nah, untuk snack-snack sendiri biasanya saya beli dan saya masukkan di toples. Tujuannya kita dalam rumah kan kadang suka ngemil, nggak usah dikit-dikit ke warung. Bukan tidak mendukung UMKM atau terlalu independen, bukan, karena di kompleks saya sendiri warungnya tuh lumayan jaraknya jauh-jauh, dan kalau pas kita lagi butuh banget, kalau meninggalkan anak-anak di rumah yang kecil juga rasanya tidak enak. Jadi ya saya food prep ya, saya semuanya saya preparation. Jadi kalau misalnya ada yang kosong, saya buru-buru
belanja di toko grosir, kalau nggak di minimarket terdekat ya, supaya menghemat waktu saya sebagai ibu-ibu dengan 2 orang anak yang masih kecil. Lalu setelah snack-snacknya saya masukkan ke toples, saya tutup rapat dan mengembalikan ke tempatnya. Nah, tempat snack sendiri saya meletakkannya di tempat yang terjangkau bagi anak-anak. Jadi ketika mereka ingin makan, mereka tinggal ambil tanpa minta pertolongan orang tua. Lalu saya melanjutkan untuk merefill bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu di sini saya keluarkan dulu, ada seperti terasi, ada beberapa terasi, sisa beberapa biji terasi, karena saya beli terasi saset ya. Ada beberapa biji terasi yang masih tersisa, saya nanti akan meletakkannya di posisi paling atas. Tujuannya kenapa? Supaya yang paling lama dipakai terlebih dahulu, supaya menghindari yang namanya expire. Ya, lalu saya ini memotong-motong terasinya, saya langsung per biji ya teman-teman, karena bagi saya itu sangat mempermudah dibandingkan saya harus masih renceng. Kadang kan kita pingin masak dengan cepat atau pingin mengambil bumbu cepat, kalau kita belum gunting-gunting kecil-kecil itu lumayan repot ya. Dan kenapa saya pilih terasi yang saset begini? Karena menurut saya ukurannya pas, tidak saya potong-potong dan menimbulkan sisa-sisa remah-remah ya, remah-remah terasi yang belum digongseng itu kan kurang enak wanginya gitu, jadi lebih higienis juga. Lalu setelah terasinya saya masukkan ke dalam, saya lalu merefill garam. Ini garam juga tinggal sedikit, sekitar 2 sendok makan, saya keluarkan semuanya, lalu saya isi dengan yang baru ya. Nah, perlu ketahui bahwa tempat garam saya ini juga nggak besar-besar, cuman takaran setengah kilo ya, 500 gram. Jadi biasanya 1 bulan juga habis, bahkan kadang belum sampai sebulan pun sudah habis, dan saya harus merefillnya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang kalau begitu takut expired, sebenarnya nggak pernah garam itu expired ya. Puji Tuhan selama ini saya belum sampai expired tuh, dia udah selesai ya teman-teman. Lalu saya mengembalikan semua toples-toples yang sudah berisi, ditutup rapat kembali ke tempatnya. Nah, karena wortelnya airnya tadi sudah mendidih dan saya sudah masukkan wortel ya teman-teman. Lalu saya lihat lagi ke panci ya, oh saya mau seasoning dulu, kasih garam dan sedikit penyedap, lalu saya kasih bayam. Nah, ini apinya saya kecilin lagi, saya kepingin agar wortelnya itu benar-benar agak sedikit lembut, karena anak saya kan lagi sakit, jadi dia makan yang lembut-lembut saja. Jadi saya aduk rata, lalu saya biarkan dulu sedikit. Biasanya kalau dalam keadaan sehat, saya masak bayamnya itu tidak terlalu lama teman-teman, karena kalau terlalu lama terlalu lembut ya. Tapi karena ini untuk anak-anak yang lagi sakit, oke lah, nggak apa-apa. Lalu tadi bumbu-bumbu tadi yang setelah saya pakai, saya kembalikan ke rak bumbu. Nah, rak bumbu ini pun saya organize sedemikian rupa, saya kasih stiker nama, saya susun sesuai dengan tingginya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.